Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai UJT. Kita masuk ke UJT yang kedua, yaitu Pirate Sample T-Test. Apa itu Pirate Sample T-Test? Kalau di bahasa Indonesia dia disebut sebagai UJT data berpasangan. Nah, UJT data berpasangan dilakukan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua data yang berpasangan, yang dalam hal ini tentu mereka tidak bebas. Makna dari data yang berpasangan adalah satu objek penelitian diberi dua kondisi perlakuan yang berbeda sehingga akan menghasilkan dua kelompok data. Nah, tentu gini teman-teman, maksud dari tidak bebas atau berpasangan ini adalah bahwa kita memiliki satu objek penelitian yang diberi dua perlakuan sehingga nanti kan kita memperoleh dua kelompok data. Nah, itu yang akan kita bandingkan rata-rata dari kedua kelompok data tersebut. Apakah ada tidak perbedaan secara signifikansi seperti itu. Nah, satu kelompok data diperoleh dari hasil perlakuan pertama, sedangkan satu kelompok lainnya diperoleh dari hasil perlakuan kedua. Kepentingan dari uji ini adalah untuk memeriksa apakah rata hasil perlakuan yang pertama berbeda secara signifikan atau tidak dengan hasil perlakuan yang kedua. Hipotesis dari uji T berpasangan adalah hanulnya mu1 dikurang mu2 itu sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. Maknanya bahwa data pertama dan data kedua itu adalah sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sedangkan H alternatifnya adalah mu1 minus mu2 yang tidak sama dengan 0, atau maknanya data pertama dan data yang kedua itu secara signifikansi berbeda atau tidak sama. Di sini sudah disajikan ya dalam modul ini bagaimana cara mencari atau melakukan uji T berpasangan dengan menggunakan rumus manual. Di sini sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah secara detail ya, step by stepnya seperti apa, hingga nanti masuk ke contoh lalu bagaimana cara melakukan perhitungannya sampai ke simpulannya seperti apa. Nah, pada video ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menghitung secara manual, tetapi kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji Pirate Sample T-Test dengan menggunakan SPSS. Jadi begini caranya ketika kita mau menguji uji Pirate Sample T-Test dengan menggunakan SPSS. Yang pertama adalah memasukkan data ke SPSS, yang kedua adalah uji normalitas, yang ketiga adalah uji homogenitas, baru kita boleh melakukan Pirate Sample T-Test. Pertanyaannya adalah kenapa di sini diperlukan uji homogenitas, sedangkan pada one sample t-test tadi ya di video sebelumnya kita jelaskan bagaimana melakukan one sample t-test tidak memerlukan uji homogenitas. Kita tahu bahwa uji homogenitas ini merupakan salah satu asumsi ya, syarat yang harus dipenuhi untuk uji parametrik. Nah, uji Pirate Sample T-Test ini kan uji parametrik yang tujuannya adalah untuk mengkomparasikan dua kelompok data itu rata-ratanya berbeda atau tidak. Nah, ini perlu dilakukan uji homogenitas. Sedangkan yang one sample t-test yang sebelumnya dijelaskan itu hanya terdapat satu kelompok saja, satu kelompok data saja. Maknanya tidak memerlukan uji asumsi homogenitas. Baik, kita langsung praktek ya bagaimana cara menggunakan atau melakukan uji sampel Pirate Sample T-Test ini dengan menggunakan SPSS. Jadi ini datanya sama dengan yang mungkin sedikit berbeda sih, saya melakukan modifikasi intinya, tapi permasalahannya adalah sama. Terdapat dua data dari satu objek penelitian, yaitu seperti ini kasusnya, kita buka yang di modul. Suatu penelitian ingin mengukur efektivitas suatu produk makanan bergizi tinggi terhadap peningkatan berat badan seseorang. Sampel penelitian yang digunakan adalah 10 orang. Sebelum diperlukan perlakuan, setiap orang ditimbang berat badannya untuk mengetahui berat badan awal orang tersebut. Setelah rutin mengonsumsi produk makanan bergizi tinggi tersebut, maka responden ditimbang kembali berat badannya. Data berat badan sebelum dan setelah konsumsi produk makanan tersaji pada tabel ya yang ini. Nah, di sini maknanya di sini adalah berat badan sebelum
konsumsi makanan, yang ini adalah berat badan setelah konsumsi makanan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata berat badan sebelum dan sesudah ini beda secara signifikan, seperti itu. Maka caranya yang pertama adalah entry data ke SPSS. Nah, sebelum kita entry data ke SPSS, kita harus melakukan pengkodean karena kita mau melakukan uji homogenitas dan normalitas dulu ya. Jadi kita berikan kode seperti ini, seperti biasa. Satu itu untuk label sebelum, yang kedua ini sesudah. Maka kita buat tabulasi khusus seperti ini. Nah, maknanya ini adalah data sebelum ya, sebelum memakan makanan bergizi tinggi. Yang selanjutnya, yang ini juga kita copy di bawahnya. Ini data setelah makan makanan bergizi. Lalu bagaimana caranya? Ini kode dulu ya, kode ini beratnya. Kita menuju ke SPSS, lalu kita masuk ke variable view. Kita berikan variabel X ini sebagai variabel label atau pengkode 1 dan 2 tadi. Desimalnya 0, labelnya itu adalah perlakuan. Karena ini perlakuan sebelum dan setelah. Value-nya itu adalah pelabelan tadi. Value 1 untuk sebelum, add, value 2 itu untuk sesudah. Add. Seperti ini, lalu kita oke. Selanjutnya yang terpenting adalah di measure-nya ini kita buat dia nominal karena memang ini cuma pengkode saja gitu. Tanpa menunjukkan adanya tingkatan maupun adanya hal-hal lain atau value-nya itu value nominal saja untuk pengkodean. Yang selanjutnya variabel Y ini adalah variabel value terukurnya. Apakah kita lihat ya apakah ada negatif minusnya komanya? Ternyata tidak ada, maka di bagian desimal kita nolkan. Untuk label di sini berat tubuh. Untuk value-nya kita non, default, selalunya default semua kecuali yang measure kita ganti ke scale karena ini merupakan data rasio atau nilai sesungguhnya dari data tersebut, itu hasil pengukuran. Setelah kita atur variabelnya seperti ini, kita masuk ke data view, baru kita masukkan data yang dari Excel, kita copy menuju ke SPSS-nya. Nah, kita setelah selesai melakukan tahapan yang pertama dari uji Pirate Sample T-Test. Di sini ya, masukkan data ke SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas seperti yang sebelumnya telah dipelajari bagaimana caranya, yaitu uji normalitas itu dilakukan di analyze, lalu di descriptive statistik, lalu di explore, masukkan dependent list-nya itu adalah value terukurnya, perlakuannya sebagai factor list. Lalu di bagian plot kita centang bagian sini, normality plots with test. Sini ya, maknanya kita mau melakukan uji normalitas. Kita continue, habis itu kita oke. Baik, sambil menunggu kita kembali ingat ya bagaimana kesimpulan dari uji normalitas data. Di sini saya sudah bukakan bagaimana kriteria pengambil kesimpulan. Apabila data kita yang kita entry itu kurang dari 30 atau beberapa referensi juga bilang 50 batasannya. Ada yang bilang 30, ada yang 50, boleh silakan digunakan mana yang kira-kira paling tepat. Jadi kalau seumpamanya datanya itu kurang dari 30 sampel, maka kita menggunakan yang Shapiro Wilk. Kalau seumpamanya lebih atau data kita berukuran besar, maka bisa menggunakan yang ini ya, Kolmogorov-Smirnov
dan kombinasi atau dikoreksi dengan uji Lilia force seperti itu. Dengan pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka maknanya data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, ini adalah kriteria pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, ini sudah muncul ya output dari normality testnya. Jadi di sini ada beberapa output tabel yang di sini hanya menyajikan deskriptif statistiknya seperti apa. Nah, kita fokus ke sini. Nah, yang kita gunakan mana? Yang kita gunakan adalah yang Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena N yang kita gunakan itu adalah kurang dari 30 ataupun 50 gitu. Jadi sampel size kita itu kecil. Maka kita gunakan yang Shapiro-Wilk langsung ke signifikansi value-nya. Di sini 0,612 sebelum, maka ini adalah value-nya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data perlakuan sebelum itu berat badannya itu dia normal, jadi terdistribusi normal maksud saya. Sedangkan yang sesudah itu signifikansinya 0,842, ini juga lebih besar dari 0,05. Maknanya data yang kedua yaitu sesudah juga sudah berdistribusi normal. Nah, kalau sudah seperti ini maka asumsi yang pertama uji normalitas ini, normalitas data terpenuhi. Kita boleh lanjut ke uji parametrik. Lalu untuk khusus uji paired sample t-test itu harus dilakukan uji asumsi yang kedua karena mau mengkomparasikan dua kelompok data bagaimana apakah ada perbedaan nyata atau tidak. Maka kita lakukan uji homogenitas. Kita close dulu, kembali ke sini. Bagaimana cara menguji homogenitas? Kemarin juga sudah diajarkan bagaimana caranya, ada di analyze, lalu di compare means, lalu di one way ANOVA. Nah, di bagian dependent list kita masukkan berat tubuhnya sebagai value terukurnya atau dependent listnya. Lalu perlakuan kita ke faktor list. Nah, di bagian sini, di bagian option di sini, bagian option kita centang homogeneity of variance test. Maknanya kita mau melakukan uji homogenitas data. Setelah itu continue, baru setelah itu oke. Nah, kita ingat kembali ya bagaimana pengambilan kesimpulan dari uji homogenitas. Jika nilai signifikansi atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima yang menandakan bahwa kelompok berasal dari populasi yang homogen. Jadi data yang kalau signifikansinya lebih dari 0,05 itu maknanya datanya homogen. Kalau kurang dari 0,5 maka datanya tidak homogen. Nah, kita kembali ke output SPSS, terus kita lihat di bagian mana? Di bagian yang test of homogeneity of variances ini, kita lihat paling atas di bagian based on mean. Nah, di sini sudah muncul nilai signifikansinya adalah 0,159. Nilai signifikansi 0,159 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu H0-nya diterima yang menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang sama atau dengan kata lain mereka homogen. Nah, kalau sudah seperti ini maknanya kita sudah menyelesaikan uji asumsi yang ketiga dan sudah terbukti bahwa data yang kita ingin uji itu adalah data yang normalitasnya terpenuhi dan homogenitasnya terpenuhi. Baru setelah itu kita melakukan uji paired sample t-testnya. Nah, kita close dulu. Kita kembali ke sini. Uji paired sample t-test, ya, kita tidak bisa untuk melakukan pengujian dengan penyajian variabel yang seperti ini. Kita harus ubah dulu menjadi variabel pertama dan variabel kedua sehingga kita bisa ujikan. Maksud saya seperti ini. Nanti cara untuk uji paired sample t-test itu ada di analyze, compare means, lalu di sini ada paired sample t-test. Nah,
Dengan pengkodean seperti ini, kita tidak bisa untuk memasukkan mana variabel 1 dan mana variabel 2. Karena keduanya ini, yang pertama hanyalah variabel untuk kode, yang kedua adalah berat tubuhnya. Maka tidak bisa langsung dimasukkan. Nah, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi data variabel 1 dan data variabel 2 yang nanti bisa dimasukkan ke parent sample t-test ini. Caranya seperti apa? Kita harus clearkan dulu ini. Jadi hapus semua dulu. Jadi kita hapus dulu. Nah, di bagian sini juga hilangkan ya. Jadi intinya bahwa kita mau mulai dari awal ketika kita seperti pertama kali membuka SPSS gitu ya. Nah, kita atur lagi di variabel di sini. Di sini ada variabel X dan Y-nya itu bisa saya ketik langsung variabel sebelum dan variabel sesudah, seperti itu. Nah, keduanya kita lihat tadi tidak ada ya negatifnya, jadi kita kosongkan negatifnya. Labelnya di sini sebelum konsumsi. Di sini setelah konsumsi. Sorry, di sini biar sama sesudah. Nah, di sini values-nya dibiarkan kosong, di bagian measure di sini kita buat scale karena keduanya adalah data yang sebenarnya atau data rasio. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke data view. Seperti ini ya. Baru kita masukkan mana tadi? Di sini kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, di sini masih ada titik-titik ini maknanya kita belum membersihkan secara permanen yang kita masukkan tadi. Yang pertama kali kita masukkan di sini kan tadi masih dalam masih ada gitu loh bekasnya. Jadi kita harus hilangkan yang titik-titik ini agar tidak masuk ke perhitungan. Sorry, di sini tabel. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya pastikan yang kita input itu hanya tersisa yang memang ingin kita analisis, yaitu data sebelum dan sesudah gitu. Lebih amannya setelah tadi uji homogenas dan normalitas itu kalian kontrol A lalu del gitu. Jadi semuanya menghilang gitu. Baru diatur ulang agar tidak ada titik-titiknya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa untuk melakukan uji parent sample t-test. Caranya adalah analyze, baru kita ke compare means, baru ke parent sample t-test. Nah, data sebelum konsumsi saya masukkan ke variabel 1, data sesudah konsumsi saya masukkan ke variabel 2. Nah, di bagian option kita tetapkan 95%. Sudah benar ya, 95% sebagai ujinya, signifikansinya. Ini biarkan saja, lalu langsung kita oke. Nah, ini adalah output dari uji parent sample t-test. Ada 3 tabel yang menjelaskan dari output uji ini. Di sini parent sample t-test yang pertama, ada tabel yang pertama ini hanya menyajikan tentang statistik deskriptif dari data yang kita masukkan. Di sini sebelum konsumsi min-nya berapa, total n-nya berapa masuk dan standar deviasinya. Nah, yang kedua adalah parent sample correlation, itu adalah mencerminkan hubungan di antara kedua data gitu. Jadi ini adalah output dari Pearson correlation yang sebenarnya akan kita pelajari nanti. Tetapi kita coba jelaskan secara sedikit ya, secara singkat bagaimana untuk memaknai ini. Jadi langsung nilai signifikansinya yang kita lihat. Kalau seumpamanya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kedua data ini bermakna berhubungan gitu. Jadi kalau signifikansinya di bawah 0,05 maka kedua data berhubungan. Sedangkan kalau signifikansinya 0,05 ke atas atau lebih besar dari 0,05 maka kuat dugaan bahwa kedua variabel atau dua
kelompok data ini tidak berhubungan gitu, atau hubungannya itu lemah. Nah, dalam kasus ini nilai signifikansinya adalah 0,131 yang artinya di atas 0,05, yang artinya data sebelum konsumsi dan sudah konsumsi nilai hubungannya itu adalah lemah gitu. Nah, untuk uji paired sample t-test itu kita bukan melihatnya dari sini, tetapi dari yang paired sample test, tabel output yang ketiga. Nah, yang kita lihat adalah di bagian sini, signifikansi to-tailed-nya. Nah, kita coba buka dulu di bagian modul, dan di sini ada kriteria pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikansi to-tailed itu kurang dari 0,05, maka artinya data berbeda signifikan. Jadi H0-nya ditolak. Ketika kurang dari 0,05 maka berbeda signifikan. Sedangkan kalau signifikansi to-tailed-nya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak berbeda signifikan. Artinya sama gitu. Nah, kita coba lihat tadi output dari SPSS-nya. Ternyata kalau kita lihat bahwa signifikansi to-tailed-nya itu dia 0,01. Nah, nilai dari 0,01 itu kurang dari 0,05 gitu, lebih kecil dari 0,05. Maka dalam hal ini signifikansi 0,001 itu kurang dari 0,05, maka data yang kita masukkan tadi berbeda signifikan, yaitu H0-nya ditolak. Nah, bagaimana menyimpulkan secara secara akhirnya itu kita kembali lagi ke permasalahannya. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari uji ini adalah bagaimana, apakah ada perbedaan rata-rata data sebelum atau berat badan sebelum memakan produk makanan tersebut dan berat badan setelahnya. Apakah produk tersebut efektif dalam meningkatkan berat badan seseorang gitu. Nah, maka dari output SPSS ini bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai 0,05, maka berbeda signifikan. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat badan orang sebelum dan sesudah memakan produk tersebut. Yang kalau seumpamanya kita disimpulkan berdasarkan permasalahannya, maka produk tersebut maknanya efektif dalam menaikkan berat badan seseorang. Itu kenapa bisa dikatakan menaikkan bukan menurunkan? Kita lihat di bagian sini. Nah, di sini kan terlihat sebelum konsumsi itu rata-ratanya 74,70, sedangkan sesudah konsumsi itu nilainya naik 79,60. Dan kedua rata-rata ini memiliki nilai yang berbeda secara signifikan. Maknanya terdapat perbedaan nyata yang dalam hal ini bahwa makanan tersebut, produk makanan tersebut dia efektif dalam menaikkan berat badan seseorang. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana cara melakukan paired sample t-test dengan menggunakan SPSS. Untuk yang manual silahkan dipelajari, sudah diberikan langkah demi langkah di modul. Sehingga nanti rekan-rekan juga bisa menyimpulkan secara manual dengan menggunakan perbandingan T-hitung dan juga T-tabel, sehingga hipotesisnya dapat disimpulkan. Semoga dapat dipahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.